banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah. Lagi korban tewas akibat banjir bandang. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang. Jumlah rumah warga terdampak banjir mencapai 4.000. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Penyebab banjir yang umum adalah curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan, kerusakan lingkungan dan perubahan penggunaan lahan, sampah yang dibuang ke sungai atau saluran air, kapasitas saluran air yang tidak memadai, dan perubahan iklim. Upaya pencegahan sebelum bencana banjir bisa dengan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, penanaman pohon, dan reboisasi di daerah rawan banjir, pembuatan sumur resapan air atau biopori untuk menyerap air hujan langsung ke dalam tanah sehingga mengurangi genangan, rutin membersihkan saluran air dan got secara gotong royong, membangun sistem peringatan dini banjir agar masyarakat bisa segera bersiap dan mengungsi jika terjadi banjir, tidak membangun rumah atau pemukiman di bantaran sungai, dan menjaga hutan dari penebangan liar dan melakukan reboisasi untuk mencegah hutan gundul. Dan banjir dapat memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, antara lain kerusakan properti. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada rumah, bangunan, dan properti lainnya. Dan yang kedua, kehilangan nyawa. Banjir dapat menyebabkan kehilangan nyawa baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, penghancuran infrastruktur. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Yang keempat, gangguan ekonomi. Banjir dapat menyebabkan gangguan pada kegiatan ekonomi seperti penutupan bisnis dan kehilangan pekerjaan. Yang kelima, krisis kesehatan. Banjir dapat menyebabkan krisis kesehatan seperti penyebaran penyakit dan kekurangan air bersih. Yang keenam, penghancuran lingkungan. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan seperti penghancuran hutan dan perubahan ekosistem. Yang ketujuh, gangguan psikologis. Banjir dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedelapan, kehilangan mata pencaharian. Banjir dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian seperti kehilangan lahan, pertanian, atau kehilangan hewan ternak. Yang sembilan, gangguan pendidikan. Banjir dapat menyebabkan gangguan pada pendidikan seperti penutupan sekolah dan kehilangan fasilitas pendidikan. Dan yang ke-10, krisis kemanusiaan. Banjir dapat menyebabkan krisis kemanusiaan seperti kekurangan makanan, air, dan tempat tinggal. Dalam konteks Indonesia, beberapa dampak banjir yang umum adalah kerusakan rumah dan bangunan, kehilangan nyawa, gangguan ekonomi, krisis kesehatan, penghancuran lingkungan. Untuk mengurangi dampak banjir perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, meningkatkan kapasitas infrastruktur, mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan perawatan infrastruktur yang ada, meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana banjir. Yang selanjutnya adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum banjir. Yang pertama, pemetaan dan penilaian risiko. Identifikasi daerah rawan banjir dan melakukan pemetaan risiko. Penilaian ini mencakup analisis data, historis, kondisi geografis, dan faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, rencana evakuasi. Buat dan sosialisasikan rencana evakuasi yang jelas. Tentukan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman. Yang ketiga, pelatihan dan simulasi. Lakukan pelatihan dan simulasi evakuasi
secara berkala untuk memastikan semua warga tahu apa yang harus dilakukan saat banjir. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Bangunan dan perbaiki infrastruktur penanggulangan banjir seperti tanggul, kanal, dan sistem drainase yang baik. Selanjutnya ada tindakan selama banjir. Yang pertama, peringatan dini. Manfaatkan teknologi untuk memberikan peringatan dini kepada warga melalui SMS, media sosial, dan sirene lokal. Kedua, ada evakuasi. Laksanakan evakuasi segera sesuai rencana yang telah disusun. Pastikan prioritas diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, penyediaan bantuan darurat. Distribusikan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, pakaian, dan obat-obatan di pusat-pusat pengungsian. Yang keempat, komunikasi dan informasi. Jaga komunikasi yang baik dan masyarakat untuk memberikan informasi terkini mengenai situasi banjir dan langkah-langkah yang harus diambil. Selanjutnya, pemulihan setelah banjir. Yang pertama, penilaian kerusakan. Lakukan penilaian kerusakan bangunan, infrastruktur, dan lahan pertanian untuk merencanakan langkah pemulihan. Yang kedua, pembersihan dan rehabilitasi. Bersihkan daerah terdampak dari lumpur dan puing-puing. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak untuk memulihkan fungsi normal. Yang ketiga, dukungan psikososial. Berikan dukungan psikologis kepada korban yang mengalami trauma akibat banjir. Yang keempat, pemberian bantuan keuangan. Sediakan bantuan keuangan atau pinjaman lunak untuk membantu korban memulai kembali usaha dan memperbaiki rumah mereka. Selanjutnya ada peningkatan kesiapsiagaan jangka panjang. Yang pertama, edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan banjir serta pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, pemantauan dan perbaikan sistem. Secara rutin memantau dan memperbaiki sistem peringatan dini dan infrastruktur penanggulangan banjir. Yang ketiga, penanaman pohon dan konservasi lahan. Promosikan penanaman pohon dan konservasi lahan untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi resiko banjir. Contoh praktis tanggap bencana banjir. Yang pertama, distribusi air bersih. Gunakan tangki air bergerak untuk mendistribusikan air bersih ke daerah terdampak. Yang kedua, pos kesehatan bergerak. Dirikan pos kesehatan sementara untuk memberikan layanan medis kepada korban banjir. Yang ketiga, peralatan darurat. Sediakan peralatan darurat seperti perahu karet, cakar pelampung, dan alat komunikasi di setiap desa yang rawan banjir. Pemulihan pasca bencana banjir. Yang pertama ada rehabilitas, serangkaian kegiatan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi wilayah dan masyarakat pasca bencana. Contohnya, pemulihan fungsi prasarana dan sarana dasar seperti listrik, air bersih, dan akses jalan. Layanan kesehatan dan psikososial untuk korban bencana. Yang kedua ada rekonstruksi, pembangunan kembali semua prasarana, sarana, dan kelembagaan pada wilayah pasca bencana dalam jangka menengah hingga panjang. Tujuannya adalah membangun kembali dengan desain yang lebih tahan terhadap potensi bencana di masa mendatang, yang mencakup rekonstruksi fisik, yaitu pembangunan kembali rumah, jembatan, sekolah. Terus ada rekonstruksi non fisik seperti penataan kembali tata ruang, penguatan sistem manajemen kebencanaan, pengembangan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga ada dukungan sosial seperti pemulihan kesehatan mental, peningkatan kesejahteraan, akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Bencana banjir adalah tentang peringatan untuk kembali menjaga keseimbangan alam, bahwa bumi adalah amanah bukan untuk eksploitasi semena-mena. Banjir bukan hanya soal alam, tapi cermin kelalaian kita. Yuk buang sampah pada tempatnya dan jaga sungai kita.